Bos Geng. Ya, hari ini kita mau membahas mobil listrik asal Tiongkok lagi, Hat. Betul sekali, tapi mobil listrik satu ini bukan mobil listrik yang kaleng-kaleng. Yoi. Ini salah satu mobil listrik yang premium, Pan. Premium dan banyak gimmicknya. Betul sekali, harganya aja udah di atas 1 M. Yoi, dan mobil ini tuh cocok banget buat menghadapi bulan Ramadan. Betul sekali, ini bisa buat bangunin sahur, Pan. Ya, dan juga ini namanya Zeekr. Bukan, namanya Zeekr. Oh, Zeekr. Ya, ini adalah Zeekr X. Betul sekali. Gua Taufan. Dan gue Hadi. Welcome back to Mobil 123. Oke Bos Geng, yang pertama kita akan bahas tampilan eksteriornya dulu. Betul sekali, tapi for your information, pertama kali Pan, mobil ini tuh dibangun menggunakan platform C3. Ya, itu atau Sustainable Experience Architecture. platform grupnya Geely ya? Betul sekali, sama Jadi dipakai- kayak Volvo EX30, Benar. Pan. Pakai Volvo, dipakai Nah. Lotus, karena mereka segrup semua. Betul, sama Smart juga tuh, Smart Smart, One, Smart 3. benar. Jadi ini tuh basisnya sama kayak Smart Number One. Nah, ngomongin dimensi, mobil ini punya panjang 4.432 mm, lebarnya 1.836 mm, dan tingginya 1.566 mm. Betul. Kalau dari kasat mata, sebenarnya mobil ini terlihat besar, tapi faktanya Ya. mobil itu sebenarnya mirip banget sama Mini Clubman. Mini Clubman. Betul. Jadi sebenarnya masuknya masih compact SUV ya. Iya, Cuman mendekati agak compact gede SUV. aja. Gitu. Dan wheelbase-nya juga dia 2.750 mm, jadi oke nih akomodasinya. Bahas fascia dulu. Ya. Kalau secara keseluruhan dia eksteriornya nih mengusung desain yang arsitektural banget. Betul sekali. Gue suka sih desain headlampnya, Pan. Ini Ya. mengingatkan gue tuh sama Ferrari. 599. Ya, betul. Karena dia juga apa ya, bonetnya juga melengkung ke bawah terus gitu. tajam gitu, Pan, Tajam. ngelekuk gini nih, lancip gitu depan. Ya, nah cuman kalau misalnya kalian ngelihat, ini tuh sebenarnya derel. Nah, Headlampnya di sini. ya, headlampnya di bawah. Ya. Betul. Yang bisa kedip-kedip itu, Pan. Bisa kedap-kedip. Bisa konser mobilnya. Bisa konser mobilnya. Bisa Nanti konser. kita praktekin. Nanti kita praktekin bisa konser mobilnya. Nah, di bagian tengah sini ada kamera. Betul. Karena mobil ini kamera udah 360 dan ada sel lengkap. Betul sekali. Nah, di bagian bawah ini ada ventilasi. Ya. Of course buat Pendinginan, kulen-kulen, karena memang mobil listrik sejatinya Ya. juga butuh pendinginan. butuh pendinginan, terutama di motor listrik dan baterainya. Karena Betul. baterai panas, Pak. Yang gue suka, Pan, dari mobil ini itu salah satunya adalah logonya, Pan. Logo, bener. Mengingatkan kita sama handphone. Coba komen di bawah nih, Bos Geng, nih logonya mirip logo. Karena gini handphone Hat ya, apa? mobil-mobil Tiongkok itu ya, Nah. rata-rata kelemahannya tuh di logo, Pak. Iya. Gak ada yang bagus logo, rata-rata tuh cuma nama doang Ya. gitu, kayak kurang. Ya, kalau gue bilang sih ini bagus, Pan, simple. Simple, elegan. Ya, elegan. Apalagi ya, kalau misalnya bagian depan, sebenarnya mobil ini desainnya tuh cukup monolitik kalau bahasa Iya. arsitektur. Jadi dia tuh kayak batu gitu ya, bongkahan batu. Jadi tuh desainnya Patah-patah, Pan. patah-patah, cuman nggak mencar-mencar gitu, kayak Iya. satu kesatuan. Jadi kesatuan, tapi ya dipahat. dia patah-patah, Nah, dipahat. gitu. Bener. Jadi emang kalau misalnya mobil listrik itu rata-rata desainnya antara sama mobil ICE-nya, Nah, atau dia pakai desain yang streamline. ya. Nah ini dia nggak pakai pakem dua itu, Pak. Jadi emang Ya beda Pas sendiri gua aja, aja deh, ini. iya. Yang ini beda sendiri aja. gue senang desainernya out of the box gitu. Ya karena salah satu yang got my eye ya mobil listrik Hmm. dari Cina ya ini, Pan. Ngeliatnya enak gitu. Ya udah, sekarang kita bahas sampingnya. Kalau ngebahas soal sampingnya nih, Bos Geng. Ya. Ini sebenarnya kalau kasat mata kelihatannya gede sih, Pan. Tapi itu bukan karena alasan, Pan. Ya karena melihat velgnya udah gede juga. Ini Velgnya velgnya gede. dia pakai ukuran 20 dengan lebar ban itu 245/45. Ya, tapi kalau misalnya yang nanti versi produksinya yang kalian terima itu ringnya 19 semua, Pak. Betul, 19. Nah, kalau yang ini Ford nih, Pan. Yang ini Ford. Tapi yang nanti akan dijual massal itu menggunakan ring 19. Ya, sebenarnya desain aja sih. Ya. Beda desain. Kalau itu palang 5 Y-spoke gitu, kalau ini kan multi-spoke. Ya, multispoke betul. Dan kalau kita rasain sih emang ini bannya agak ketipisan sih. Ya, betul. Mendingan yang 19. Bener, jadi bannya lebih tebal. Jadi nanti Iya. juga dinaikin juga lebih nyaman, Pan. Benar. Soalnya notabene ban tipis itu tuh akan memperkeras bantingan, Akan Pan. memperkeras bantingan. Itu yang jadi salah satu resepnya Mercy. Nah. Itu kenapa mereka selalu downsize velgnya kalau di Indonesia. Oh, I see. Biar nyaman. Betul. Nah, kalau soal desainnya itu, Ya. ya itu yang tadi gue udah bilang, dia monolitik, jadi bentuknya kayak batu, satu bongkahan batu, itu tercermin dari bagian sampingnya. Betul. Dengan banyak patah-patahannya yang kayak lu bilang. Terus juga nih cladding bukan sembarang cladding, biasanya Ya. itu kan warnanya dope ya, Pan. Ini mengkilap, Pan. menggilap, glossy. Glossy. Sewarna sama atas yang katanya Atapnya, itu dia jadi two-tone warna mobilnya. Betul, jadi Ini- kesannya atapnya melayang. Terus kalau dari warna, yang kita tahu ya, Pan, dia warna putih hitam, terus kemudian dia ngomongnya light gray, Pan. Ada light gray. Light gray sama yang kalau yang versi RWD-nya RWD. itu tuh
Dia semacam kayak Battleship Grey tapi warnanya namanya ngomongnya beda gitu, Pan. Jadi Nardo itu gelap gitu. Jadi emang pilihan warnanya itu emang elegan. Iya, elegan betul. Kayak yang sporty, nggak yang mencolok mata. Gitu. Nah, terus bagian handle pintu seperti mayoritas mobil listrik, dia ada mekanisme buat rata bodinya. Ya betul, tapi dia nggak pakai tuas, dia pakai sensor bukanya, Pan. Nih, jadi lebih simpel sih. Nah, tuh dia buka, masuk. Pan. Coba Pan, buka Pan. Kita buka. Nah, dia pakai sensor. Pakai sensor. Jadi nggak ada tuasnya. Kalian nggak usah nyari, wah mana ya, kok nggak ada. Dan jangan ke bawah gini. Iya. Jadi kalian tinggal tangannya ke atas gini. Nah. Terus yang gue suka, mobilnya di pintunya frameless, Pan, depan belakang. Sampai ke kaca spionnya, Pan. Iya, kaca spionnya juga frameless nih, cakep nih. Jadi ya cakep sih sebenarnya kalau misalnya dari samping mobil ini. Terus juga ground clearance-nya cukup tinggi, dan posisi baterai tuh ada di atas, Pan. Jadi nggak perlu takut mentok-mentok. Ya, jadi emang SUV sejati lah. Ya, kita bisa bilang ini emang pure SUV. Impresi berkendara bos geng. Impresi berkendara bos geng. Sekarang kita lagi ada di lagi ada di sekitar Kemanggisan ya. Ya betul sekali, jalanan kecil dengan mobil yang nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat. Banyak motor. Ya betul. Nah ini salah satu yang gua kurang suka. Sensornya sensitif banget, Pak. Ya betul. Gua awal-awal nyoba mobil ini kemarin pas gua bawa balik, Pan. Pan jalan-jalan nge-glitch ya mobilnya. Jadi ada orang di depan atau ada objek kayak motor atau apa namanya, sepeda gitu di depan. Padahal jaraknya ini sebenarnya nggak deket-deket amat, masih berjarak gitu. Tiba-tiba dia kayak ngerem mendadak, tapi bukan yang grrr gitu, nggak, yang jedek gitu doang ngeremnya. Ya lebih ke sensitif aja sih. Ya ada saya sih masih sensitif ya. Iya, kurang cocok di daerah urban Indonesia. Iya betul, di jalanan Indonesia nih yang notabene ramai banget, ya kan, banyak pejalan kaki, apalagi motornya udah kayak kecoa. Bener. Sana sini. Kalau misalnya kalian dengerin musik tuh ke-mute mulu musiknya. Iya betul. Padahal suaranya enak. Karena mobil ini speakernya Yamaha 13 titik. Betul sekali, 13 titik bos geng, bayangin. Udah kayak dengerin konser. Gue kemarin dengerin orang VO aja, Pan, di mobilin dengerin podcast. Berasa nonton konser di bioskop. Buset, suaranya muter. Gokil sih ini mobil. Suaranya muter pusing dong, Pak? Bukan muter gitu lah. Surround. Kita ngomong soal rasa berkendaranya. Betul, gimana, Pan? Kalau gue ya, Zeekr ini kelemahannya masih sama kayak kebanyakan mobil Cina. Suspensi ya? Iya, bagian kaki-kakinya. Betul. Dia itu apa ya? Kalau misalnya kita bilang ya, itu bukan kompresi, tapi reboundnya kecepetan. Jadi dia tuh kayak unsettled sebenarnya ya. Kalau gue yang rasain kemarin nyetir, Pan, ini mobil tuh sebenarnya ada stiff-nya juga, tapi karena reboundnya terlalu cepet, jadi mobil tuh saat kena gelombang di jalan kayak kemarin di tol highway, di mobil tuh kayak semacam limbung, Pan. Iya. Geser-geser. Nggak stabil gitu lah, unsettled. Dia kayak belakangnya tuh kayak pengen lari-lari gitu. Mobilnya kayak lari-lari, jadi itu nakutin sih. Bener, yang bikin kalau misalnya ngebut agak serem sih. Padahal mobil ini tuh tenaga gila banget ya, apalagi yang AWD. Bener. Dan nggak kerasa gitu loh, tiba-tiba udah kenceng aja. Waktu itu kan gue udah pernah nyobain juga BYD Seal yang AWD kan, Pan. Ya, yang performance. Performance gue nyobain kan kenceng banget startnya. Ini lebih gila lagi menurut gue. Iya. Karena si BYD Seal itu diklaim 3,8 detik. Dia akselerasinya, cuman lu coba di sirkuit. Itu gitu kalau nggak salah ya, gue dapetnya tuh sekitar 4 detik kecil lah. 40, 41 gitu. Nah, mobil ini kemarin malam gua tes hujan-hujanan sih. Itu dapet 3,92 detik 0-100-nya. Buset, itu mau udah teritori supercar sebenarnya. Teritori supercar, dan itu juga kondisinya nggak ideal ya, karena nih hujan terus kan udah berhari-hari. Ya karena memang kenapa bisa dapat 3,9 detik, mobil ini tuh punya tenaga sekitar 428 dk, Pak. Ya, dan torsinya itu 543 ya, betul. Wajar aja kalau misalnya first kick punch-nya, apalagi kalau baterai 100%, itu gila banget nih mobil. Ya lu kayak dijenggut aja palanya langsung. Benar. Kencang banget nih mobil asli. Betul. Terus kalau misalnya soal dimensi, ya mobil ini yang tadi lu bilang ya, gede tapi nggak gede-gede banget sebenarnya. Medium lah. Iya, cuman gua agak kurang pede sebenarnya bawa mobil ini. Ya. Kurang confident, inspiring gitu loh. Ya kok, itu tergantung masing-masing orang sih. Kalau kemarin pas gue coba bawa, ya gue sih fine-fine aja sebenarnya. Cuman ya itu, mobil ini tuh dibilang kalau misalnya dari segi dimensi ya sebenarnya mendekati compact SUV sih, Pak. Benar. Pada faktanya di mobil ini bukan compact SUV, gitu loh. Mungkin itu karena si greenhouse ini agak kecil ya. Jadi secara visibilitas sebenarnya oke, cuman nggak yang bagus banget gitu. Kayak ini pilar A-nya lumayan gede meskipun sini ada kaca kecil ya. Juga si kaca depannya
lumayan gede, cuman karena ada HUD-nya jadi kayak agak kehalangan gitu. Dan ini bonetnya juga nggak kelihatan depannya sebenarnya, jadi kita ngandelin sensor aja gitu. Bos, yang gue suka duduk di dalamnya sebenarnya nyaman, Pan. Nyaman banget, kursinya enak, empuk. Terus juga ini ada ventilated seat juga, udah kan bisa dingin, bisa ngangetin badan juga nih, Pan. Enak nih, Pan, kursinya. Betul. Walaupun memang joknya ya jok pocong betul. Jadi nggak bisa diatur. Cuman empuk kok, nyaman kok. Maksudnya posisi kepala tuh kita nggak pegel, nggak capek. Bener. Masih enak. Dan pengaturan kursinya ini udah elektris ya? Ya, elektris. Kiri kanan dan memori ada seat pula. juga. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau turun atau buka pintu, dia akan mundurin joknya. Tapi pas kita masuk, saat kita injek pedal rem atau pasang seat belt, dia tuh otomatis tuh, Pan, ke settingan kita yang udah kita save. Bener. Lebih enak. Biasanya sih langsung ya, cuman ini mobil tetap harus diinjek pedal remnya dulu. Sebenarnya agak-agak kagok sih, karena kebanyakan mobil tuh dia langsung kan. Iya. Begitu nutup pintu, biasanya dia langsung ngeset ini sendiri. Betul. Memorinya. Terus yang uniknya lagi mobil ini, jadi dia tuh punya desain interior yang simple, Pan. Minim tombol-tombol. Minim banget tombol-tombolnya. Khas mobil Tiongkok lah ya. Betul. Kecuali BYD banyak tombol. Kalau ini benar-benar simple, enak, dan kita nggak susah juga nyari-nyarinya, Pan. Kayak misalnya nih, di sini kan ada USB port yang Type C itu, jadi buat ngecas sudah lebih gampang, udah kelihatan mata. Terus juga di sini ada pocketnya. Wireless chargernya handphone diselipin di sini, jadi nggak bakalan takut jatuh-jatuh nih, Pan. Jadi langsung dimasukin kayak slot-slotan gitu. Terus instrumen clusternya juga dia simple, kecil gitu, menandakan ya itu ada jarak. Dan dia ada protrudingnya. Dia tuh ada di kolom setir, nggak di dashboardnya. Jadi kita visibilitas ke ininya lebih bagus. Bener, simple. Jadi kebanyakan langsung. Plus ditambah lagi kalau misalnya biar lebih fokus, itu udah ada HUD-nya di atas. Ada HUD di atas, dan di bawah instrumen cluster ada sensor buat mata kita. Betul. Kalau misalnya kita kelihatan ngantuk, dia nanti ngasih warning tuh biasanya. Kalau misalnya kita terdistraksi, nah dia ada warningnya. Jadi udah oke banget. Cuman kurang ini aja recognition buat si memory seatnya. Betul. Terus kalau ada saya udah pasti lengkap di mobil. FCW, LDW. Terus kamera 360 yang dan gambarnya itu jernih banget, Pan. Gue suka karena juga head unitnya itu gede, terus sensitivitasnya tuh juga bagus banget. Nggak ada lag-lagnya sama sekali, cepet tas gitu. Semua pengaturan udah di sini, dan mobil ini juga cukup punya banyak gimmick, Pan. Banyak gimmick ya. Tapi itu kita bahas di luar. Ya, kita bahas di luar nanti. Terus juga buka pintunya lebih simpel, dia juga tinggal mencet ada tombol di sini. Jadi kalau misalnya mobilnya kekunci, kita pencetnya 2 kali, Pan. Cetak gitu, baru pintunya kebuka otomatis. Tapi kalau lagi nggak ke lock, tinggal mencet sekali, dia pintunya otomatis kebuka. Cuman gua kurang ngerti ya, obsesi mobil Cina bikin mekanisme buka pintu aneh-aneh itu apa gitu loh. Ya, itu hal yang sebenarnya gua nggak mau pertanyakan karena kan bikin pusing, Pan. Sebenarnya gitu. Cuman ya itu banyak yang gue bilang juga kayak desain kurang konvensional. Kayak setirnya ini desainnya juga kan kotak ya. Tapi enak sih, gue suka megangnya, Pan. Kalau gue pribadi gue suka nih megang setirnya, nyaman gitu. Ya cuman maksudnya kalau misalnya lu orang awam baru punya mobil ini atau baru naik mobil itu agak bingung. Ya gitu, memang agak bingung. Cuman kalau ya masing-masing sih, itu pendapat masing-masing. Kalau gue kan suka megangnya, tapi kalau Topan kurang karena masih agak awam gitu. Terus ini di bagian atas juga udah ada panoramic roof yang gede banget. Panoramic roof, cuman bukan sunroof ya. Ya bukan sunroof. Cuman minusnya nggak ada kerainya. Betul, minusnya nggak ada kerainya. Ini kebetulan aja dipasangin kaca film, makanya jadi lebih adem gitu loh dalamnya. Kalau enggak ya lumayan. Ya betul sekali. Itu sih paling. Iya itu aja. Oh sama ini, Pan, satu lagi. Ini gue suka bagian lampu kabin. Lampu kabinnya tuh kan bisa dipencet touchscreen atas ini, tapi kita bisa ngatur juga redupnya, tinggal digini, tuh di swipe gitu tuh. Jadi dia mau terang banget tinggal swipe ke atas, mau diredupin. Tapi ini warnanya bisa berubah-berubah. Bisa. Ini kan soft nih. Ada yang putih. Tuh, putih. Mencet 2 kali jadi putih tuh. Mantap. Jadi punya 2 warna nih lampu kabinnya. Jadi menyesuaikan ya. Sama itu sih, Pan. Tadi gua ngerasain itu duduk di belakang. Ya, karena joknya ini belakang nih kayak plastik nih. Jadi dengkul nih kayak. Kalau kepentok tuh lumayan berasa. Ngilu gitu. Dan material joknya juga nggak sempuk yang di depan. Iya, benar. Jadi ya kalau misalnya duduk di belakang mungkin bisa cap-cip-cup biar duduknya di depan aja. Iya, untuk ukuran mobil harga di atas 1 M sih menurut gue agak-agak
Ya kita nitpicking sih Ya, cuman ya cuman kalau dari segi kualitas memang mobil ini bisa gue bilang bagus gitu kan. Bagus banget. Sekarang kita bahas belakangnya deh, Hat. Nah, ini dia ngelandai bagian belakangnya ya. Mirip-mirip shooting brake ya. Iya. Tapi nggak terlalu pandai. Sebenarnya kalau misalnya mau dimirip-miripin dia tuh kayak BMW i3. Ya, betul sekali. Bagian belakang sini ya, dari pilar sampai ke bagasi. Lampu-lampunya juga temanya tuh mirip kan? Temanya mirip. Black housing gitu, terus ada LED di area nih sini nih, terus lampunya sipit gitu. Cakep ini, Hat. Kan mobil ini bisa ada light show-nya. Ya, kalau misalnya kita masuk, bisa dugem, keluar atau bisa di-set dari head unit. Ya. Nah, ini tuh cakep nih. Ada atraksi-atraksinya. Ya, yang gue suka lagi Pan, ini emang out of the box juga. Logo Zeekr tuh ditaruh di dalam semacam kayak kaca plastik housing gitu ya. Housing. Terus dia tuh bener-bener ya dibilang 3D bukan 3D lagi. Jadi kalau lihat kiri kanan emang ada bentuknya tulisannya Zeekr, nggak cuman emblem tipis atau tulisan aja gitu. Bener. Cakep. Emang nggak mainstream sih ya, karena justru nggak ada lambang di belakang, justru nama Zeekr. Dan sebenarnya kalau misalnya orang nggak notice bisa kelewatan sih. Iya, bisa kelewatan. Terus ini juga simpel aja, di sini logonya cuman X, ya, menandakan kalau ini tipenya adalah Zeekr X. Terus di bagian belakang masih dengan aura semacam diffuser ya Pan? Ya, ada ala-ala diffusernya di bagian bawahnya. Sensor-sensor juga udah ada, ini ada 4 biji dari kiri ke kanan. Dan ini ada kamera 360-nya di sini. Yang gue suka, jadi habis bumper plastik yang hitam depan, di bawah ada lagi warna putih. Warna putih, jadi bertingkat gitu permainan warnanya. Jadi aura racingnya kelihatan banget gitu. Raci. Yang gua kurang suka nih, kalau misalnya kalian orang awam gitu ya, baru naik Zeekr atau beli Zeekr, di mana pintu bagasinya? Karena di bawah sini tidak ada, sini tidak ada. Ternyata bukanya pakai tombol. Tapi sebenarnya bukan nggak suka sih Pan, justru ini memudahkan kita, nggak narik. Dia tinggal pencet doang. Tas. Sudah power back door yang cukup cepat, ya nggak? Tuh. Nah, kalian langsung aja kita bahas akomodasi barangnya juga. Ya, sebenarnya nggak luas-luas banget sih ya. Cukup aja, cukup. Nggak sempit, tapi nggak gede juga. Dia juga udah rata lantai. Terus kalau naiknya tinggal naik doang. Ada tuno covernya. Meskipun nggak guna-guna banget ya, karena nggak kelihatan juga sih sebenarnya kalau nggak ada tunonya. Kacanya juga kecil sih Pak. Iya, karena kaca kecil. Jadi sebenarnya udah terlindung sih barang-barang lain. Iya, betul. Ya memang kekurangannya adalah mobil ini kan cukup tinggi ya. Jadi kita ngangkat barangnya itu agak berat aja gitu. Naikin ke atas agak effort. Nah, di bawah sini bisa dibuka. Cuman ya tambah-tambahan bagasi dikit lah. Ya paling buat naruh charger gitu-gitu. Atau naruh dongkrak juga bisa di sini. Naruh barang-barang kecil lah, ditaruh di balik ininya nih bisa nih papannya. Cuman ini nggak ada ban serepnya sih saya. Ya. Ini harusnya ya, itu ada tire repair kit ya Pak. Ada tire repair kit mungkin di ini mobil tes kan ya. Jadi ditaruh di luar atau nggak dibawa lah. Atau weight reduction. Enggak lah. Tadi ngaruh banget sih, ngaruh tuh. Nah, ini tutupnya juga udah pakai tombol ya. Tapi perbedaannya adalah buka sama tutupnya cepetan buka daripada tutupan. Agak lama sih emang. Oke lah kalau begitu, kita bahas ke motor listriknya. Yoi. Ngebahas soal motornya nih bos geng. Mobil ini nih yang kita pakai, yang kita pinjam ini adalah yang tipe tertingginya Pak. Ya, versi AWD karena dia masuk dua. Ada yang RWD, ada yang AWD. Nah, jadi sebenarnya kita ngomongnya nggak usah AWD sama 2WD, tapi dual motor atau single motor. Nah, ini tuh tenaganya sekitar 428 horsepower dengan torsi 543 Nm. Ya, udah sangat cukup banget. Dan ya itu, gua udah ngetes dia akselerasinya emang mantap. Iya, 3,9 detikan. Ya, 3,92 tepatnya. Meleset dikit dari klaim, cuman ya karena tapi emang mendekati, Pak. Ya, kondisi jalannya banget. Kurang ideal lah. Ya, karena itu juga waktu itu pas kita tes semi-semi basah. Ya. Di bagian depan juga sebenarnya nggak usah diginian sih kalau cuma ngasih spesies segini, Pak. Bisa buat apa gitu? Taruh laptop. Ya nggak mungkin dong taruh laptop di sini, kepanasan, baterai bisa meledak nanti. Ya tas kecil lah, mungkin kayak apa? Kotak P3K. Mungkin kalian bisa taruh jas hujan? Bisa. Jas hujan di sini. Jas hujan bisa. Terus juga di bagian sini ini adalah tempat reservoir ngisi wiper. Kalau ini buat ngisi coolant, pendinginan motor listriknya. Jadi emang nggak kelihatan sih motor listriknya ada di bawah sini. Sebenarnya ada cover ya. Tadi kita buka biar kalian bisa lihat. Terus juga ini buat naruh minyak rem mungkin ya Pan ya. Iya betul. Kalau ada di tutupnya ada tulisan .4 ya. Sebenarnya simpel aja sih mobil ini, di bagian depan nggak terlalu banyak ornamen ya, karena semuanya ketutupan. Sekarang kita mau bahas gimmick mobil ini. Betul sekali. Karena mobil ini mobil listrik yang paling banyak gimmick ya menurut gua. Ya memang sebenarnya mobil ini tuh entertaining banget lah. Entertaining banget lah. Kalau misalnya kalian doyan ngulik, pasti senang mobil. Ya pasti senang. Oke bos geng, gimmick yang pertama adalah mobil ini bisa konser. Betul sekali. Sebenarnya gue nggak tahu itu fungsinya buat apa. Cuman di menu head unit ya, itu ada menu tulisannya live show. Itu ada 2 musik tuh Pan. Jadi itu kalau kita pencet dengan keadaan mobil diam,
Itu mobil ini bisa konser, lampunya kedip-kedip, lampunya terus kedip-kedip. mengikuti beatnya lah, Pan. Ya, jadi kita di dalam dengerin musik, di luar tuh lampunya kedip-kedip ada gitu. light show-nya gitu. Terus ada speakernya juga kedengeran musiknya di luar, Iya. walaupun nggak terlalu kenceng tapi kedengeran gitu. Benar. Nah, tapi gue bingung, fungsinya buat apa? Biar happy aja. Kalau misalnya nunggu di parkiran ya kan, Ya. tinggal gitu langsung konser. Aduh, ada aja deh. Nah, yang kedua bos geng, ada yang namanya external audio. Ya. Jadi dia itu ada dua juga versinya. Ada yang bisa kita pakai mic, Ya. ada juga yang preset suara-suaranya Ya sendiri. betul. Salah satu contoh itu adalah suara kayak kucing, Suara kucing. kuda, Kuda. ada juga traktor. Traktor. Sama, dia tuh ada 3 suara, Pan. Ini yang semacam suara AI, yang dia tuh kalau misalnya ada orang nyebrang, nanti kita pencet, Ya. dia kayak berusaha memberikan terima kasih lah, Pan. Ya, dia Terima tuh kasih kayak sama orang-orang pedestrian warning lah ya. Ya, betul sekali. Karena kan mobil ini kan senyap. Betul, senyap banget. Nggak kedengeran kan suaranya. Betul, nggak kedengeran. Cuman, memang itu tuh nggak bisa kita lakuin atau kita pencet suaranya kalau mobilnya lagi Ya, jalan, Pan. jadi emang harus park dulu, baru bisa kita aktifin. Jadi toanya emang cocok nih, karena Ya. kita mau Ramadan dikit lagi, Cocok buat bangunin orang sahur. buat bangunin orang sahur. Sahur, sahur, sahur. Nah, gimmick yang ketiga bos geng adalah mobil ini punya ikon atau maskot. Betul. Nih kalau misalnya kita buka pintunya, nanti dia nongol di sini buat welcoming kita. Betul sekali. Dia ada nongol semacam kayak gambar di pilar B. Ya. Di sini nih, bulat gitu. Dia ngedip. Ya. Tadi kedipin gitu, Pan. Dan ada suara welcomingnya juga. Nah, gak cuma logo aja. Di sini kalau misalnya kita ngecas, di sini tuh nanti keluar logo. Ya. Itu berapa persennya sama berapa lamanya, Pan. Benar. Jadi kalian nggak mesti harus masuk mobil, karena kan biasanya mobil listrik lain itu kita harus ngecek dari Dalam clusternya. atau dari aplikasi kita kan. Cuman Ya. kalau dari luar misalnya kita habis makan atau apa kita Ya. ngecek, oh masih segini. benar. Jadi memudahkan kita lah, Pan. Memudahkan. Jadi gimmicknya nggak sekedar main-main aja. Iya. Gimmick yang terakhir nih, Bos Geng. Ya. Di dalam nih ada semacam cantelan yang sebenarnya gak guna-guna amat menurut gue. Iya. Nih, gua nggak tahu ini buat apaan. Mau naruh kresek juga kayak ganggu kaca ya kan. Mau naruh gantung apa juga kayak ganggu. Tapi nggak tahu ini fungsi buat Sampai apa. sekarang gue masih belum tahu. Masih penasaran juga. Soalnya dia ada 3 nih, Ya. sebelah kanan, kiri sama di bagian konsol tengah tuh. Nggak tahu sih yang di tengah itu mungkin buat cantelin gorengan kali. Tapi kalau bisa gorengan pun kan kreseknya panjang, Pan, nggak bisa gitu. Tapi yang gue bingung tuh ini, Ya. apakah emang sebenarnya mobil ini ada semacam itu apa namanya? bisa kray. Kray, tapi nggak tahu juga di sebelah sini juga nggak ada cantelan, Iya. cuma di sini doang. Aneh karena kalau misalnya kita taruh baju gitu ya, pasti begitu ditutup nggak bisa. Nggak bisa, pasti beda, nggak bisa. Makanya ini agak sedikit menjadi sebuah pertanyaan sih Iya, buat kita. jadi nih. misteri lah. Misteri ini buat apa sebenarnya cantelan ini? Nah, Bos Geng, demikianlah video review kita tentang Zeekr X. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau disimpulkan, mobil ini tuh nyaman, lumayan, meskipun suspensinya agak-agak mentul-mentul ya. Ya, jadi gini sebenarnya mobil ini tuh fun to drive, Pan. Fun to drive, karena Orientednya tuh kenceng, fun to drive. Akselerasia 3,9 ya kan? 3,9an, terus juga mobil ini tuh punya performa yang bagus banget ya kan. Bagus. Range-nya cuman agak untuk mobil listrik modern ya. Sebenarnya range-nya nggak terlalu panjang nih, Bos Iya. Geng. Sekitar 400 kiloan, 400 tapi kiloan. efisiensi baterainya yang Ya pol, lumayan. Pan. Jadi real lah. Real, 420 irit kilo mobil. tuh bener 420 kilo. Benar, 420 kilo Kayak itu di korting-korting. tenaga listriknya itu dari baterai itu tidak terbuang sia-sia. Ya itu tadi sih yang udah dibilang Topan. Kekurangannya mungkin kalau dari kita ngerasain itu dari segi suspensinya. Ya. Yang kalau kita pakai high speed itu Agak tuh lari-lari. masih ngebuang-buang. Karena memang yang gue rasain shocknya ini menurut gue, Pan, itu Ya. reboundnya terlalu cepat. Ribonnya terlalu cepat bener. Kalau memang jalan pelan, nah itu baru nyaman, Pan. Nyaman-nyaman Tapi kalau aja. dipakai ngebut, ya karena mobil ini tenaga gede banget, Pan, sebenarnya, Iya Pan. sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang awam pengen beli mobil ini, pengen nyoba-nyoba kebut-kebutan, mendingan dipikir-pikir Ya, dulu. Karena hati-hati memang ini harus yang sudah berpengalaman Sudah lah. berpengalaman betul. Gitu. Kalau misalnya soal fitur lengkap Itu lengkap. dan banyak gimmicknya. Ya, gimmicknya aja Seperti yang banyak. sudah Ya kita bingung ini buat apa sebenarnya gimmicknya gitu. Ya sudah kalau begitu terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin Ya, videonya. Betul, jangan lupa juga cek medsos kita Mobil123. Betul sekali. Cek juga website kita mobil123.com. Nah, dan juga kalian bisa lihat listing-listing mobil bekas di situ ya kalau Betul. kalian lagi nyari mobil bekas. Jangan sampai ketipu juga bos geng. Betul sekali. Kalau begitu, Wali Taufik Wali Dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2, 3